Kisah berawal dari satu keluarga yang mempunyai 7 anak, dan ibu dari ke-7 anak itu bernama Aisyah. Puluhan tahun lamanya Aisyah menjalani bahtera rumah tangga dengan sangat baik dan penuh dengan kedamaian, penuh cinta, penuh keharmonisan. Aisyah juga suaminya merawat dan mendidik ke-7 anaknya dengan cinta. Mendidik ke-7 anaknya dengan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu pendidikan lainnya. Ke-7 anaknya Aisyah adalah anak-anak yang sangat baik, penurut, sopan, dan rajin beribadah. Dan ke-7 anaknya mendapat prestasi di sekolahnya. Bukan hanya mempunyai otak yang pintar, namun sikap dan perilaku mereka sangat luar biasa. Wajar saja jika semua orang merasa kagum pada keluarga Aisyah dan pada anak-anaknya, sehingga anak-anaknya pun pantas mendapat beasiswa di sekolahnya. 5 anak perempuannya tak melanjutkan ke bangku kuliah dan memilih membantu ibunya di rumah saja. Hingga akhirnya satu persatu dari ke-5 anak perempuannya itu menikah dan dibawa suaminya masing-masing. Hingga yang tersisa adalah 2 anak laki-lakinya. Yang satu mengajar di salah satu madrasah di kampungnya. Anak laki-laki yang paling kecil duduk di bangku kuliah dengan prestasi yang sangat luar biasa. Ayah ke-7 anak itu bekerja sebagai penjual sayur di pasar, dan Aisyah hanya mengurus rumah tangga saja dan mengurus keperluan anak-anaknya. Walau hidup penuh dengan kesederhanaan, namun keluarga Aisyah sangatlah bahagia. Tak pernah terdengar sedikit pun rumah tangga Aisyah ada masalah. Kalaupun ada masalah tentang anak, mereka selalu menyelesaikannya dengan sangat baik. Para tetangga banyak yang iri atas rumah tangga Aisyah. Dan para tetangga ingin mencontoh seperti keluarganya mereka.
kebahagiaan, keharmonisan, keramahan selalu terpancar dari rumahnya. Namun di tengah kebahagiaan yang Aisyah jalani, Aisyah dikejutkan dengan kabar dari sahabatnya yang kebetulan bekerja di pasar juga. Dan setiap hari temannya melihat dan bertemu dengan suami Aisyah. Sahabat Aisyah berkata bahwa suaminya Aisyah tergoda oleh seorang janda muda dan mereka sepertinya ada hubungan spesial. Hampir setiap hari sahabat Aisyah melihat janda itu sering datang pada lapak di mana suami Aisyah bekerja. Namun sahabatnya menyarankan Aisyah untuk mencari terlebih dahulu kebenarannya. Karena dia bicara seperti itu bukan semata-mata ingin menghancurkan rumah tangga sahabatnya. Justru memberitahu supaya mengingatkan suaminya jika memang benar adanya. Dengan hati kesal dan sangat sedih mendengar kabar dari sahabatnya, antara percaya dan tidak, benarkah suaminya setega itu mengkhianatinya? Setelah puluhan tahun lamanya, Aisyah dan dia menjalani bahtera rumah tangga. Dan Aisyah pun tahu bahwa suaminya orang yang taat beribadah, sehingga sulit dipercaya jika suaminya bermain cinta di belakangnya. Namun berita ini harus Aisyah cari tahu kebenarannya. Aisyah mencoba menahan kemarahannya hingga dia sendiri yang melihat dan punya bukti kuat atas perselingkuhan suaminya. Pada suatu hari Aisyah berbohong kepada suaminya untuk berpamitan ingin melihat ibunya di kampung yang jaraknya 2 jam perjalanan dari kota di mana Aisyah tinggal. Suaminya pun mengizinkan Aisyah. Padahal Aisyah pergi ke rumah kakak laki-lakinya yang tak jauh dari rumahnya. Setelah Aisyah berpamitan pada anak suaminya, suaminya pun pergi ke pasar untuk menjual sayur dagangannya. Sore harinya Aisyah berniat untuk melihat langsung apa saja yang dikerjakan suami di belakangnya. Aisyah pun sampai di pasar dan dia memakai masker wajah karena Aisyah takut ada orang yang mengenalinya. Sesampainya Aisyah di pasar, Aisyah sengaja duduk di sebuah warung kopi
yang jaraknya lumayan agak jauh dari lapak suaminya bekerja. Dan Aisyah pun sangat jelas melihat kegiatan apa saja yang suaminya lakukan. Tidak lama kemudian, sekitar 10 menit Aisyah duduk di warung kopi itu. Terlihat ada seorang wanita yang berpakaian seksi menghampiri suaminya dan membantu pekerjaan suaminya, yang sore itu sangat banyak sekali pelanggan yang datang untuk membeli sayuran padanya. Aisyah tak dapat menahan air matanya. Badannya gemetar melihat apa yang terjadi di depan matanya. Hatinya hancur berkeping-keping. Kesetiaan Aisyah yang puluhan tahun Aisyah jaga dan Aisyah siram dengan mudah telah dikhianatinya. Kepercayaan selama ini pada suami tercintanya hilang dengan seketika. Aisyah tak dapat menahan luka hatinya, sehingga penglihatan Aisyah gelap hingga Aisyah terjatuh dari kursi duduknya. Lalu Aisyah pun tak sadarkan diri. Seisi pasar dihebohkan dengan melihat seorang perempuan yang pingsan, dan perempuan itu memakai masker penutup wajahnya. Mereka mengangkat tubuh Aisyah dan ingin membawa Aisyah ke rumah sakit. Suami Aisyah pun ikut menghampiri perempuan yang sedang tergeletak di tanah. Namun dia mengenali dengan baju yang perempuan itu pakai. Bukankah baju itu yang dipakai istriku tadi pagi ketika dia berpamitan untuk menemui ibunya di kampung? Bisik suami Aisyah dalam hati. Dia dengan segera melihat lebih dekat siapa perempuan yang pingsan itu. Setelah dekat, suaminya meminta izin pada semua orang yang di sana untuk membuka masker wajahnya. Barangkali dia mengenalinya. Semua orang pun mengizinkannya. Di saat sang suami membuka masker wajah wanita itu, dia tercengang sangat kaget karena wanita yang tak berdaya di depannya tak lain dari istrinya sendiri. Dia menangis sambil menggerak-gerakkan tubuh istrinya dan menyuruh membuka mata. Namun istrinya masih tak sadarkan diri. Akhirnya dia segera meminta tolong untuk membantunya membawa Aisyah ke rumah sakit yang tak jauh dari lokasi pasar itu. Setibanya di rumah sakit, dokter pun langsung memeriksanya. Dan alhamdulillah, setelah dokter menanganinya, Aisyah pun sadarkan diri. Di saat Aisyah melihat suami di sampingnya, Aisyah tak bisa membendung air matanya. Aisyah menangis sejadi-jadinya tanpa berucap sepatah kata.
Terlalu berat luka yang dia terima, terlalu besar sakit yang dia rasa, sehingga Aisyah tak mampu untuk bicara. Hanya derai tangis yang menjawab segalanya. Suaminya hanya berdiam diri seperti patung. Dia sangat bingung dari mana dia memulainya. Apa yang harus dia katakan? Apa yang harus disampaikan? Sementara dia menyadari akan kesalahannya. Setelah Aisyah dan suaminya kembali ke rumahnya, Aisyah pun mengumpulkan ketujuh anaknya. Dan Aisyah mencoba berkata pada suaminya. Aisyah meminta sebuah keputusan pada suaminya. Jika suaminya mau memilih wanita itu, Aisyah akan mengalah. Aisyah rela hidup sendiri daripada harus disakiti. Aisyah rela pergi meninggalkan semuanya demi kebahagiaan suaminya. Di saat Aisyah mengucapkan kalimat itu, suami juga ketujuh anaknya menangis, dan suaminya meminta maaf pada Aisyah atas kesalahan dan kehilapan yang selama ini dia lakukan. Dan ketujuh anaknya meminta dan memohon kepada ayah ibunya supaya tidak berpisah atau tidak bercerai. Tangisan pun memenuhi rumah Aisyah saat itu. Akhirnya, Aisyah memaafkan atas kesalahan suaminya, dan suaminya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun setelah beberapa bulan kemudian, kondisi kesehatan Aisyah menurun. Dia sering sakit-sakitan sekarang, dan tak sedikit Aisyah harus dirawat di rumah sakit. Karena mungkin sakitnya hati dan pikiran yang terus merasuk menjalar ke seluruh tubuh Aisyah. Walau Aisyah telah memaafkan kehilapan suaminya, tetap saja hati yang sudah dilukai sulit untuk pulih kembali. Sikap Aisyah pada suaminya tak sebaik dulu. Keluarganya sekarang tak seharmonis dulu. Bahkan sering sekali Aisyah mengungkit kesalahan suaminya. Bagaimana tidak? Dia jalin rumah tangganya puluhan tahun lamanya. Puluhan tahun pula dia mengabdikan dirinya kepada anak dan suaminya. Dia jaga kehormatannya demi keutuhan rumah tangganya. Namun dengan sekejap, sebuah pengabdian, kepercayaan, kesetiaan yang selama ini dia jaga dan dia rawat harus sirna dengan sebuah pengkhianatan. Rasa bersalah yang terus menghantui suaminya, dan rasa kasihan melihat Aisyah yang terus sakit-sakitan karena harus menanggung luka yang sulit untuk diobatinya, membuat suaminya sakit parah. Dan akhirnya suami Aisyah meninggalkan anak istrinya untuk selamanya. Hanya kata maaf dan penyesalan yang dia ucapkan sebelum kepergiannya. Demikianlah kisah Aisyah juga suaminya yang tergoda janda muda, yang membuat dia menyesal seumur hidupnya. Para pendengar yang budiman,
Jangan pernah kau sakiti orang yang tulus mencintai, karena jika kau melukainya, maka akan sulit untuk kembali.